Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 3861 Gunung Salju Terlarang. Meskipun ada harta karun di sini, terlalu berbahaya untuk menjelajahinya. Kita masih perlu memikirkannya untuk waktu yang lama. Anak itu hanya bisa berkultivasi di alam kuasi Tao. Bahkan jika dia memiliki harta karun yang kuat untuk melindungi tubuhnya, dia hanya mencari kematian jika dia menerobos masuk ke area terlarang klan kucing putih dan binatang buas salju tanpa izin. Paman Yuan dengan dingin menatap punggung Lin Bai yang menghilang dalam penglihatan. Matanya tajam dan kata-katanya dingin. Menurutnya, Lin Bai sudah menjadi mayat. Ning Rou, kita akan menjelajahi yang nyata dan yang virtual. Jika ada harta karun, kita akan mengambilnya. Jika tidak bisa, kita akan memikirkan cara lain setelah kita keluar. Adapun yang lain, bersembunyi di sini, tunggu kabar dari kami, lakukan tanggapan. Setelah memikirkannya, Paman Yuan berkata, "Baiklah, lakukan seperti yang Paman Yuan katakan." Ning Rou segera mengangguk dan setuju. Setelah pengaturan itu, Yuan Su dan Ning Rou diam-diam menyelinap ke area terlarang. "Ini dia, Gagak?" tanya Gagak. "Ya, di pegunungan." Mata hitam Gagak itu dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan, klan kucing putih dan binatang buas salju akan memilih tempat, dan menganggap rumah makam Kong Lu sebagai daerah terlarang di klan mereka sendiri. Kurasa Kong Lu tidak menyangka bahwa setelah bertahun-tahun kematiannya, sekelompok klan iblis mengajukan diri untuk menjaga makam itu untuknya. Kata Gagak sambil tersenyum. Karena itu pasti di sini, ambil risiko untuk menjelajahinya. Lin Bai tampak tenang dan menyembunyikan seluruh napas tubuhnya secara ekstrim. Dia perlahan mendekati puncak daerah terlarang. Sepanjang jalan, Lin Bai melewati gua dan gunung dari banyak kucing putih dan binatang buas salju, tetapi dia juga berhati-hati untuk tidak menarik perhatian mereka. Di depan puncak daerah terlarang, Lin Bai merasakan bahwa ada beberapa perampokan 5 di daerah terlarang, dan bahkan yang kuat di perampokan 6 dan perampokan 7. Ini telah dianggap sebagai kekuatan penuh dari keluarga kucing putih dan binatang buas salju. Di kaki gunung, salju menutupi tanah. Lin Baiyun berbalik dan berjalan di atas salju. Tubuhnya berubah menjadi bayangan dan menghilang serta langsung masuk ke dalam gunung. Jangan buang waktumu, Gagak. Tunjukkan keahlianmu. Temukan pintu masuk ke rumah makam. Meskipun Lin Bai berlari kencang di pegunungan, dia tidak menarik perhatian klan iblis, tetapi dia juga tahu bahwa akan menjadi ide yang buruk untuk tinggal di sini untuk waktu yang lama. Untuk berburu harta karun, Gagak lebih berpengalaman daripada Lin Bai. Gagak tersenyum, mata terfokus, pandangan, tampaknya melihat melalui gunung. Setelah sekian lama, burung Gagak itu berbisik, meskipun aku tidak menemukan pintu masuk ke makam Kong Lu, aku menemukan beberapa formasi di gunung ini. Menurut apa yang kau katakan, Kong Lu dulunya adalah salah satu dari sedikit penyihir formasi di makam dewa, jadi formasi di makamnya pasti kuat. Hanya ada satu formasi di gunung, yang bisa dianggap luar biasa dan kuat. Mendengar perkataan burung Gagak itu, Lin Bai langsung berkata, "Pergi dan lihatlah." Di mana itu? Ada sebuah gua di sisi kanan gunung. Tidak ada seorang pun yang berlatih di sana. Formasi itu ada di dalam gua. Mendengar ini, Lin Bai segera mengubah arah dan langsung menuju ke kanan. Mendaki gunung, Lin Bai segera menemukan gua yang dikatakan burung Gagak itu. Diam-diam masuk ke dalam gua, kau dapat melihat bahwa gua itu tidak besar, hanya berukuran 100 meter, dan tidak ada apa-apa di dalamnya, hanya udara dingin yang berkumpul. Dindingnya selalu dingin dan tidak bisa dihancurkan. Kekuatan menyentuh es itu seperti jarum. Apakah ada barisan di sini? Lin Bai mengerutkan kening dan menatap gua yang kosong itu, dengan sedikit keraguan. Ada semacam susunan yang sangat rahasia di dinding-dinding di sekitar sana. Ketika aku sedang menyelidiki tadi, aku hampir tidak menemukannya. Lihatlah baik-baik. Dan burung Gagak itu terbang maju mundur dari kayu putih itu. Lin Bai mendekati dinding batu dan menyentuhnya. Tidak ada yang aneh tentang itu. Lin Bai tidak merasakan keberadaan susunan itu di sini. Setelah penyelidikan yang lama, Lin Bai tidak menemukan jejak susunan itu. Cobalah menelan jiwa pedang itu. Mata Lin Bai berbinar, dan tubuhnya melahap jiwa pedang itu, membentuk jejak cahaya pedang, yang mengelilingi jari-jari Lin Bai. Lin Bai dengan lembut melambaikan tangannya ke dinding batu. Bilahnya tajam. Tampaknya dia dapat merobek dinding itu dengan mudah. Pada saat pedang Qi menyentuh dinding, Lin Bai merasa ada sesuatu yang terkoyak. Benar saja. Lin Bai berteriak kaget. Burung Gagak itu berbalik dan berdiri di bahu Lin Bai lagi. Seketika, Lin Bai mengayunkan pedang yang lebih kuat dan merobohkan dinding depan. Sepertinya tidak ada ruang hitam di dinding itu. Masuk dan lihat.
Burung gagak itu merasakan ada semacam penyusupan di ruang gelap itu, dan seluruh tubuhnya gemetar. Aku sudah datang ke sini. Bagaimana aku bisa masuk dan melihat? Tanpa ragu, Lin Bai melangkah masuk. Ketika Lin Bai baru saja menghilang dari gua, Ning Rou dan Paman Yuan tiba dan melihat Lin Bai menghilang di celah dinding. Setelah tubuh Lin Bai menghilang, celah itu langsung tertutup. Dia masuk. Pada saat yang sama, dia gemetar karena sedikit kegembiraan. Sepertinya ada harta karun di sini. Paman Yuan, bagaimana kita bisa masuk sekarang? Ning Rou menepuk dinding, tetapi tidak melihat celah yang baru saja menyerap Lin Bai. Ketika Ning Rou dan Yuan Sudu sedang bingung, sebuah seringai bergema di belakang mereka, ada di sini. Wajah Ning Rou dan Paman Yuan berubah drastis. Menoleh ke belakang, seorang lelaki tua berjanggut putih dengan pakaian abu-abu berjalan masuk tanpa suara dengan tangan di punggungnya dan seringai di wajahnya. Pemimpin. Pupil mata Ning Rou berubah drastis. Dia tampaknya terkejut melihat lelaki tua berjanggut putih muncul di sini. Pemimpin Liga Harimau. Mata Paman Yuan berbinar, tetapi dia juga sedikit takut. Mengabaikan Ning Rou dan Yuan Su, lelaki tua berjanggut putih itu langsung menuju dinding tempat Lin Bai baru saja menghilang. Senyum muram muncul di sudut mulutnya, setelah mencari selama bertahun-tahun, ternyata makam Kong Lu ada di sini. Saat dia berbicara, lelaki tua berjanggut putih itu menjabat tangannya, dan manik bercahaya muncul, yang ditekan dengan kuat di dinding olehnya. Seketika, ada getaran di dinding, dan manik bercahaya itu penuh dengan cahaya. Di dinding, kilatan pintu gelap muncul secara bertahap. Saat berikutnya, lelaki tua berjanggut putih itu masuk ke dalamnya. Adapun Ning Rou dan Paman Yuan, dia mengabaikan mereka dari awal hingga akhir, seolah-olah dia hanya memiliki harta karun di matanya. Setelah lelaki tua berjanggut putih itu masuk, gerbang gelap itu tidak ditutup. Ning Rou dan Paman Yuan saling memandang. Mereka berdua menggertakkan gigi dan melangkah masuk. Dunia di balik pintu itu diselimuti oleh kegelapan yang tak berujung. Namun dalam kegelapan itu, ada yang mengambang. Di sisi lain platform, ada 9 jalan beraspal batu hitam ke tempat yang berbeda. Sekarang Lin Bai berdiri di platform yang mengambang dan melihat 9 jalan di depannya. Bab 3862 Pria tua berjanggut putih. Lin Bai membangkitkan semangatnya dan berjalan hati-hati dalam kegelapan. Sebuah tangga hitam muncul di kakinya dan menuju ke panggung terapung. Ketika dia sampai di panggung terapung, ada semburan cahaya rune di atasnya, yang menyatu menjadi susunan besar, dan mengikat Lin Bai ke sana. Susunan Dharma. Lin Bai mengerutkan kening pada dirinya sendiri dan melangkah maju. Namun, dia merasa kakinya seberat 1 kilogram dan sulit untuk mengangkatnya. Aku ingin segera berlari untuk melahap jiwa pedang dan memutus kekuatan pengikatnya. Tetapi aku tidak menyangka bahwa di tangga gelap yang datang dari belakang, terdengar suara lagi. Seorang lelaki tua berjanggut putih datang perlahan. Lin Bai tampak tenang dan diam. Dia sudah lama merasa ada seseorang yang mengikutinya. Sekarang dia menemukan pintu masuk ke makam Kong Lu. Dia segera muncul dan merampok harta karun itu. Itu masuk akal baginya. Lelaki tua berjanggut putih itu berjalan menuruni tangga dan sampai ke panggung terapung, yang diikat oleh susunan Dharma. Namun, dia tidak merasa panik atau terkejut. Sebaliknya, dia terkekeh dan berkata, apakah kamu orang yang dipercayakan Wang Qi? Wang Qi adalah nama Danmo. Danmo mengembara melalui makam dewa, menggunakan banyak nama samaran. Lin Bai tidak tahu apa nama itu. Mungkin lelaki tua berjanggut putih itu tahu nama Danmo, yaitu Wang Qi. Apakah kamu meminta Ning Rou untuk memberiku peta itu? Lin Bai juga bertanya. Lelaki tua berjanggut putih itu mencibir dan tidak menjawab, yang merupakan tanda persetujuan. Saat ini, Ning Rou dan Paman Yuan tampak gugup dan tegang. Mereka pergi ke platform terapung dan terjebak oleh formasi. Mereka tidak setenang Lin Bai dan lelaki tua berjanggut putih itu. Sebaliknya, mereka panik dan menggunakan semua jenis senjata ajaib untuk menghancurkan formasi. Setelah beberapa kali mencoba, mereka tidak dapat menghancurkan formasi, dan jejak pucat dan putus asa muncul di wajah mereka. Dalam situasi berbahaya ini, terikat pada tempat asal tidak diragukan lagi hanya mencari kematian. Lelaki tua berjanggut putih itu meletakkan tangannya di punggungnya dan berkata sambil tersenyum tipis, jangan sia-siakan usahamu. Formasi di sini dibuat oleh Kong Lu sendiri. Jika tidak ada ahli formasi yang melampauinya, tidak ada yang bisa menghancurkan formasinya. Mendengar kata-kata lelaki tua itu, Ning Rou dan Paman Yuan sedikit tenang. Pada saat yang sama, mereka juga berpikir bahwa Lin Bai dan Bai Su tidak dalam bahaya. Mereka seharusnya tidak terlalu berbahaya untuk saat ini. Sekarang ada orang mati di sini.
Jika mereka ingin mati, mereka akan mati bersama. Lin Bai bertanya, apakah kamu pernah ke sini? Ning Rou dan Yuan Shu tertegun dan tidak menjawab. Mereka dapat mendengar bahwa Lin Bai tidak bertanya kepada mereka. Lelaki tua berjanggut putih itu terkekeh, aku pernah mengikuti Wang Qi, tetapi aku tidak menunggu untuk berjalan melalui panggung terapung, tetapi dia pergi. Apa hubungan antara kamu dan Wang Qi? Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Lelaki tua berjanggut putih itu terkekeh, sejauh ini, tidak apa-apa untuk memberitahumu jika kamu kembali ke makam Kong Lu. Pada saat itu, aku menemukan jejak rumah makam Kong Lu, tetapi aku tidak dapat menentukan lokasi spesifiknya. Pada saat itu, Wang Qi datang mengunjungiku. Aku memberitahunya tentang hal itu. Aku tahu bahwa dia ahli dalam susunan dan alkimia, jadi aku ingin mengundangnya untuk melihatnya. Benar saja, dia menemukan gunung meteorit dan gunung Myrtle Crab. Tetapi lelaki tua ini adalah yin tanganku, dia membawaku ke gunung Myrtle Crab, tetapi tidak memberitahuku lokasi spesifiknya. Bahkan setelah kita meninggalkan tempat ini, aku tidak dapat menemukan pintu masuk gunung Myrtle Crab. Lelaki tua berjanggut putih itu berkata dengan lembut. Sebenarnya, lelaki tua berjanggut putih itu hanya mengatakan sekitar setengahnya. Saat itu, lelaki tua Baisu memang mengajak sihir dan untuk bergandengan tangan menjelajahi misteri rumah makam Kong Lu, dan mereka juga mendapat banyak harta karun darinya. Sayangnya, pada akhirnya, lelaki tua berjanggut putih itu berencana untuk membunuh yang lainnya dan mengambil harta karun di tangan mereka. Wang Qi, iblis dan, melarikan diri dari Gunung Ziwei dan pergi jauh ke kota Yinyu. Lelaki tua berjanggut putih itu takut kejadian itu akan terbongkar, jadi dia pergi ke kota bulan perak untuk memburu iblis dan. Setelah memasuki kota bulan perak, iblis itu menghilang. Kemudian, lelaki tua berjanggut putih itu mencari Gunung Ziwei di sekitar kota Tianqi tanpa hasil apapun selama bertahun-tahun. Platform terapung di bawah kaki kita hanya akan menahan kita selama 1 jam. Setelah 1 jam, jika susunannya longgar, kita bisa pergi ke 9 jalan kuno di depan dan memilih salah satunya. Di ujung 9 jalan kuno, ada platform terapung lainnya. Tetapi kamu harus berhati-hati. 8 dari 9 jalan kuno penuh dengan formasi yang sangat berbahaya. Hanya satu dari mereka yang tidak dapat bertarung dan tidak ada bahaya. Ketika Wang Qi dan aku datang ke sini, kami terbagi menjadi 9 kelompok dan berjalan ke 9 jalan kuno. Hanya jalan kuno yang Wang Qi dan aku lalui juga membutuhkan banyak usaha untuk sampai ke sana. Di jalan kuno, semua orang kecuali aku dan Wang Qi meninggal di jalan kuno. Orang tua berjanggut putih itu berkata dengan senyum dingin. Paragraf ini, dengarkan Ning Rou dan Yuan Shu dahi meluap keringat. Karena Baisu Lin telah melewati tempat ini, Baisu tidak dapat menahan diri untuk tidak memberitahu mereka bahwa Baisu mampu memahami berita tersebut. Setelah melarikan diri dari tempat ini, lelaki tua berjanggut putih itu pasti telah memikirkan banyak cara untuk menghadapi susunan di jalan kuno itu. Lin Bai teringat bahwa dan Mo pernah berkata bahwa makam Kong Lu penuh dengan susunan yang mematikan. Jika Anda salah melangkah, Anda akan mati. Hampir sama dengan situasi di sini. Setelah 1 jam hening, susunan platform terapung yang mengikat Lin Bai dan yang lainnya menjadi longgar. Di platform terapung itu, tanda rune, cahaya melonjak, sedikit cahaya bintang melayang dari tanah, di depan publik menjadi sebaris kata-kata, jalan berduri, kehidupan menuju kematian. Setelah 8 kata itu muncul, mereka dengan cepat berubah menjadi fluoresensi dan menghilang di depan publik. Ketika cahaya menghilang, kekuatan susunan itu menghilang, dan Lin Bai dan yang lainnya memulihkan kekuatan aksi mereka. Lelaki tua berjanggut putih itu mencibir. Dia mengangkat bola di tangannya dan perlahan-lahan berputar di telapak tangannya. Tirai cahaya biru dengan warna-warna menawan melindungi tubuhnya. Dengan senyum tenang, dia berjalan ke salah satu jalan kuno dan dengan cepat menghilang dalam kegelapan. Benar saja, ada sesuatu yang bisa diandalkan. Lin Bai mengerti bahwa lelaki tua berjanggut putih itu sudah siap. Selama bertahun-tahun ini, sambil mencari jejak Wang Qi, dia juga mencari harta karun untuk menangani susunan di makam Kong Lu. Sekarang dia memiliki sedikit keyakinan dalam benaknya ketika dia memasuki makam Kong Lu. Kita ikuti dia. Paman Yuan tiba-tiba berseru, dan wajahnya bersemangat. Setelah dia memanggil Ning Rou, dia dengan cepat melangkah maju dan mengikuti lelaki tua berjanggut putih di jalan kuno. Seperti yang dikatakan lelaki tua Baiksu, 9 jalan kuno itu penuh dengan krisis. Merupakan pilihan yang baik untuk mengikuti lelaki tua berjanggut putih itu. Ada orang tua berjanggut putih di depan jalan, setidaknya orang-orang di belakang, akan lebih baik. Langkah Ning Rou agak lambat. Melihat Paman Yuan bergegas pergi bersama lelaki tua Baisu, dia menoleh ke arah Lin Bai dan berkata, Paman Yuan benar.
Jika kamu memiliki pemimpin Liga Harimau, kita bisa maju. Mungkin itu pilihan yang baik bagi kita untuk mengikutinya. Apakah kamu tidak akan mengikutinya? Lin Bai terkekeh, aku tidak akan pergi. Nona Ningrou, aku akan memberimu kata-kata. Kamu harus memiliki kemampuan untuk melawan harimau demi kulit. Bab 3863 Jalan ke sini. Untuk mendapatkan kulit harimau, kamu harus memiliki kemampuan untuk melawan harimau. Lin Bai berkata kepada Ningrou sambil tersenyum. Wajah Ningrou tampak bingung dan mengerutkan kening pada Lin Bai. Lin Bai tersenyum misterius, menurutmu mengapa dia memberi tahu kita tentang situasi di sini? Mengapa dia memberi tahu kita tentang pengalamannya? Dan kita tidak berpikir kita memiliki niat baik untuk memeriksa harta karun itu. Aku tidak tahu banyak tentang orang ini, tetapi aku dapat melihat bahwa dia bukan orang yang baik hati. Nona Ningrou, kalimatnya sama. Aku membawamu ke sini. Berapa banyak harta karun yang bisa kamu dapatkan? Terserah padamu untuk bergantung pada kemampuanmu. Kamu punya pilihan, aku punya kekhawatiran. Karena jalannya berbeda, aku tidak akan mengganggu gadis itu. Silakan saja, gadis. Ningrou, khawatir dan bermartabat, menarik napas dalam-dalam dan pergi ke jalan kuno yang dilalui Yuan Shu dan Bai Su. Ningrou merasa bahwa dia tidak berguna. Dia tahu bahwa prestasinya dalam 3 perampokan itu jauh lebih baik daripada Lin Bai, dan kartu serta metodenya juga muncul tanpa henti. Namun, dia tidak bisa menjaga pikirannya yang biasanya lembut di sini. Sebaliknya, Lin Bai, seorang seniman bela diri di alam kuasi Tao, lebih stabil daripada dia. Ningrou waspada terhadap jalan kuno lelaki tua Bai Su dan Paman Yuan. Setelah ketiganya pergi, Lin Bai adalah satu-satunya yang tersisa di panggung terapung. Burung gagak itu berdiri di bahunya, dan tiba-tiba muncul cahaya terang dan menyilaukan di pupilnya. Sekilas, dia membawa 9 jalan kuno ke matanya. Itu benar-benar sedikit keterampilan. Aku khawatir pencapaian formasi kungfu tidak kalah dengan beberapa guru spiritual. Burung gagak itu melihatnya, terkekeh dan memuji Kong Lu, sayang sekali dia lahir di alam bawah dan datang ke makam dewa untuk menunjukkan bakatnya. Namun, makam dewa terlalu kecil untuk mendukung bakat formasinya. Jika dia muncul di dunia roh, dia mungkin salah satu pemain arai terbaik di dunia roh. Lin Bai menarik napas dalam-dalam, bisakah kamu melihat petunjuk dari 9 jalan kuno? Tidak, kata gagak sambil tersenyum. Wajah Lin Bai tenggelam, bukankah kamu pandai dalam keterampilan arai? Gagak berkata sambil tersenyum masam, jika kamu mengikuti pesan dari Kong Lu bahwa, jalan berduri adalah seumur hidup menuju kematian, maka pasti ada cara untuk hidup di 9 jalan kuno ini. Tetapi hanya dengan sekilas, aku dapat melihat bahwa 9 jalan kuno itu penuh dengan arai, tetapi beberapa di antaranya sangat kuat dan beberapa lainnya lemah. Sekarang aku hanya tidak memikirkannya dengan jelas. Apakah jalan yang dituju Kong Lu adalah tidak ada susunan Dharma atau mereka yang susunan Fa-nya sangat lemah? Lin Bai, meskipun ada susunan yang lemah, itu bisa membunuhmu ratusan kali. Setelah mendengar kata-kata burung gagak itu, Lin Bai melamun. Burung gagak dapat melihat kekuatan susunan pada 9 jalan kuno, tetapi ia tidak dapat memahami makna pesan Kong Lu. Jadi tidak baik untuk memberi Lin Bai nasihat apapun saat ini. Lin Bai pernah berjalan di 9 jalan kuno, dan melihat yang satu itu. Tangga seperti giok gelap mengarah ke kegelapan yang pekat, dan kegelapan itu begitu pekat sehingga tidak seorang pun tahu bahaya apa yang ada di depan. Datang dan pergi, mencari puluhan kali, mata Lin Bai tampak secercah pencerahan. Burung gagak berkata perlahan, mungkin pilihan Ningrou tidak buruk. Ikuti mereka. Setidaknya mereka membuka jalan di depan mereka. Kita dapat menghindari banyak susunan dengan mengikuti di belakang. Senyum misterius Lin Bai, saya menemukan jalan untuk hidup itu. Mata burung gagak terkejut, Anda menemukannya. Yang mana dari 9 jalan kuno? Tidak satu pun. Lin Bai menggelengkan kepalanya tanpa suara dan berkata dengan lembut, jalan berduri adalah kehidupan kematian. Mendengar ini, banyak orang akan menebak bahwa pasti ada 8 jalan mati, dan hanya satu yang merupakan cara untuk hidup. Tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa sebenarnya ada jalan ke-10 di anjungan terapung ini. Dan jalan ke-10 adalah jalan untuk hidup. Inilah arti sebenarnya dari kematian Kong Lu. Dan jalan ke-10 ada di sini. Lin Bai tiba-tiba berbalik dan melihat ke jalan kuno yang baru saja dilaluinya. Sekarang dia masih mengambang dengan mantap di kegelapan. Burung gagak itu melotot, maksudmu Kong Lu membuat 9 jalan kuno itu mati, dan yang kita lalui adalah jalan untuk hidup. Lin Bai terkekeh, kalau tidak. Tidakkah kau mencari tahu? Tidak ada bahaya di jalan yang kita lalui ini. Burung gagak berkata, tetapi itulah jalan untuk pergi.
Itu adalah pintu masuk dan keluar rumah makam Kong Lu. Lin Bai tersenyum percaya diri dan melangkah maju, jika tidak, kita akan tahu jika kita pergi dan melihat-lihat. Murid gagak muncul dalam cahaya gelap, tidak banyak bicara, Jiongsheng melihat ke jalan itu. Ini adalah jalan bagi Lin Bai dan gagak untuk memasuki makam Kong Lu. Turuni panggung terapung dan melangkah di tangga. Lin Bai berjalan ke dalam kegelapan, selangkah demi selangkah di tangga hitam, berjalan dalam kegelapan. Ketika Lin Bai sampai di anak tangga ke-30, dia langsung berhenti dan berkata dengan suara rendah, ketika kita masuk tadi, aku menghitung secara diam-diam bahwa ada 30 anak tangga dari pintu masuk ke panggung terapung. Dan sekarang, kita datang dari panggung terapung, dan ada 30 anak tangga di sini. Artinya, sekarang kita berdiri di pintu masuk makam Kong Lu. Tetapi Anda dapat melihat bahwa ada anak tangga lain selain 30 anak tangga ini. Melihat ke depan, Lin Bai melihat ada jalan kuno yang membentang hingga ke perbatasan kegelapan sejauh 30 langkah. Mata gagaknya tiba-tiba terkejut, kamu benar. Satu-satunya cara untuk hidup adalah dengan datang. Anak rusa Kong ini punya banyak hati. Sekarang burung gagak itu sepenuhnya percaya pada dugaan Lin Bai bahwa, jalan berduri, kehidupan menuju kematian, di panggung terapung adalah kedok yang ditinggalkan oleh Kong Lu. Jalan hidup yang sebenarnya adalah jalan yang akan datang. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, tidak, bukan karena dia punya banyak hati. Sebenarnya, dia memberi tahu kita bahwa, jalan berduri adalah kehidupan menuju kematian. Implikasinya adalah bahwa ada 9 jalan menuju kematian, 1 jalan untuk hidup, dan hanya ada 10 jalan di panggung terapung. Hanya saja tidak ada yang bisa berpikir bahwa jalan yang akan datang adalah jalan untuk hidup. Sebaliknya, menurutku dia tidak punya banyak hati. Sebaliknya, menurutku dia orang yang sangat menarik. Jika dia masih hidup, mungkin aku akan membelikannya minuman dan menjadikannya teman. Lin Bai tertawa dan berjalan ke dalam kegelapan. Langkah kakinya menyebar di kehampaan, lambat dan tak terbatas. Lin Bai tidak menemui bahaya apapun dan tidak pergi sampai akhir. Di sisi lain, ketika lelaki tua berjanggut putih itu mencapai setengah dari jalan kuno, bola itu sudah rusak, jadi Yuan Shu dan Ning Rou diminta untuk membuka jalan baginya. Meskipun Yuan Shu dan Ning Rou marah dalam hati mereka, mereka bukanlah lawan lelaki tua berjanggut putih itu. Jika mereka melawan, mereka akan dibunuh oleh lelaki tua berjanggut putih itu. Namun, mereka hanya bisa memimpin. Setelah beberapa kali serangan, Yuan Shu dan Ning Rou sudah terluka. Ning Rou, yang penuh dengan luka dan darah, pucat dan lemah. Dia teringat kata-kata Lin Bai kepadanya, jika kamu ingin bersembunyi dari harimau, kamu harus memiliki kemampuan untuk melawan harimau. Dia sangat menyesal. Bab 3864 belok kiri. Lurus. Lelaki tua berjanggut putih itu telah menyiapkan banyak harta karun untuk menghancurkan atau menghindari susunan di sini. Namun, dia tidak menyangka bahwa susunan itu terus berubah, sehingga semua hal yang dia persiapkan untuk menghancurkan susunan itu habis di tengah jalan. Untungnya, setelah dia masuk ke sini, dia meninggalkan satu hati ekstra dan membiarkan Yuan Shu dan Ning Rou mengikutinya. Dia ingin membiarkan Lin Bai ikut dengannya, tetapi dia tidak menyangka Lin Bai akan mengetahui tipuannya dan tidak mengikutinya. Yuan Shu dan Ning Rou mengikuti mereka ke jalan kuno. Awalnya, tidak ada yang aneh dengan mereka. Sepanjang jalan keluar sejauh beberapa kilometer aman. Tetapi, ketika harta karun lelaki tua itu habis dan dia tidak melakukan apa-apa, dia mengambilnya dan meletakkannya di depannya untuk membuat Pathfinder. Ning Rou dan Paman Yuan diam-diam mengeluh, tetapi mereka bukanlah lawan lelaki tua berjanggut putih itu. Jika mereka melawan, mereka akan dibunuh oleh lelaki tua itu di tempat. Dalam keadaan tidak berdaya, dua orang hanya dapat melakukan sesuai dengan instruksi lelaki tua berjanggut putih itu. Untungnya, Ning Rou dan Paman Yuan juga memiliki banyak harta karun di tangan mereka. Jika Anda dapat menghindari susunan di sini, Anda seharusnya baik-baik saja dalam waktu singkat. Mungkin juga karena ketika Kong Lu merancang susunan tersebut, ia sengaja meninggalkan banyak vitalitas. Jika tidak, dengan kemampuan Kong Lu, akan mudah untuk membunuh semua orang yang memasuki rumah makam. Ketika Lin Bai melihat kata-kata, jalan berduri, kehidupan menuju kematian, di panggung terapung, ia merasa bahwa Kong Lu tidak ingin menggunakan susunan ini untuk membatasi orang memasuki rumah makam. Sebaliknya, itu lebih seperti ujian. Orang tua berjanggut putih dan Ning Rou sangat menyedihkan. Namun, jalan Lin Bai mulus. Setengah jam kemudian, Lin Bai tiba di ujung jalan yang gelap, di mana panggung terapung lainnya muncul. Masih ada 9 jalan kuno di depan panggung terapung, yang tidak berbeda dari yang pertama.
Lin Bai menaiki panggung terapung, bertanya-tanya apakah ia bisa kembali. Namun, setelah kekuatan pengikatan susunan pada platform terapung menghilang, sebaris kata melayang di depan Lin Bai dari cahaya redup, jalan kedua dari kiri, jalan menuju kehidupan. Baris kata ini, sederhana dan jelas untuk memberitahu Lin Bai bahwa jalan adalah jalan hidup, tidak seperti platform terapung pertama yang membiarkan Lin Bai menebak-nebak. Namun setelah membaca gagak, dia berkata dengan ragu, Lin Bai, menurut pengalamanku selama bertahun-tahun dalam menjelajahi harta karun, banyak pemilik makam akan membuat banyak jalan mencurigakan di rumah makam. Mungkin baris kata ini melumpuhkan kita. Baiklah, bagaimana kamu bisa sampai di sana? Jalan kedua ini mungkin dibuat oleh Kong Lu. Pasti ada susunan sihir di sana yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Lin Bai, cepatlah kembali. Sebelum dia selesai berbicara, Lin Bai menginjakkan kaki di jalan lama jalan kedua dan berjalan lurus ke depan. Hati gagak gelisah, ingatannya muncul banyak kenangan pengalaman menjelajahi rumah makam. Banyak pemilik makam akan merancang banyak jebakan di makam mereka untuk membunuh orang yang memasuki makam. Terlebih lagi, Kong Lu masih merupakan ahli seni susunan yang kuat. Di makamnya, pasti ada banyak organ dan susunan dharma yang padat. Lin Bai tersenyum dan tidak mengambil hati kata-kata gagak. Berjalan lurus di jalan kuno kedua, gagak itu penuh perhatian, dengan pupil mata gelap melihat sekeliling. Begitu dia menemukan sesuatu yang tidak biasa, dia akan menggunakan teknik melarikan diri tercepat untuk melarikan diri. Tetapi jalan kedua ini, tetapi tidak menemui bahaya apapun. Itu sangat mulus. Di tengah jalan, dua cabang muncul di ujung jalan kuno, satu di kiri dan satu di kanan. Dan di persimpangan jalan, dua kata yang berkilauan menarik perhatian Lin Bai dan gagak. Belok kiri. Setelah melihat dua kata ini, gagak tenggelam dalam pikirannya. Menurut rumah makam yang dirancang oleh Kong Lu, itu adalah situasi hidup dan mati yang besar. Artinya, dua jalan di depan kita, satu adalah kehidupan tanpa bahaya, yang lain adalah jalan mati yang penuh dengan pembunuhan. Jika Anda memilih yang salah, Anda akan mati. Tetapi gagak berpikir dalam hatinya, jika dia merancang rumah makam, apakah dia akan meninggalkan papan nama untuk memberitahu orang-orang yang memasuki makam bagaimana cara pergi? Ya, gagak mungkin melakukannya, tetapi papan nama yang ditinggalkannya harus menunjuk pada kematian. Lin Bai, pergi ke kanan. Ah, itu di sebelah kanan, di sebelah kanan. Bagaimana kamu pergi ke kiri lagi? Gagak baru saja membuka mulutnya, tetapi mendapati bahwa Lin Bai berbelok ke kiri tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Menurut tanda itu, Lin Bai pergi ke kiri. Hati gagak gelisah, sayapnya terbang, ingin meninggalkan bahu Lin Bai. Lin Bai kemudian berkata, jika kau ingin hidup, jangan bergerak. Burung gagak berkata dengan bersemangat, kau mencari kematian, Lin Bai. Kau harus memikirkannya. Jika kau membangun rumah makam sendiri, kau akan meninggalkan papan petunjuk untuk memberitahu orang-orang bagaimana menghindari jalan kematian jika kau mencuri harta karun dari makam. Tidak. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Itulah yang dilakukan orang bodoh. Tidak seorang pun akan berpikir bahwa kuburan itu digali setelah dia meninggal. Burung gagak meraung, tidak apa-apa. Kong Lu meninggalkan tanda petunjuk, yang jelas-jelas menyesatkan kita menuju kematian. Apakah kau masih mengikuti tanda petunjuk itu? Jika kau ingin mati, jangan menyeretku. Lin Bai tertawa, kamu diam saja. Berjalan di sepanjang jalan lama yang berbelok ke kiri, burung gagak menjadi gelisah, dan bahkan cincin penyimpanan di pergelangan kaki mereka pun berkilau. Tampaknya banyak harta karun yang siap untuk dibawa. Mereka akan terbang keluar dari kantong penyimpanan atas perintah burung gagak. Namun, burung gagak bertanya-tanya mengapa Lin Bai berjalan di jalan kuno yang berbelok ke kiri. Setelah berjalan sejauh beberapa kilometer, ia tetap tidak menemui bahaya apapun. Bagaimanapun, ia tidak melihat susunan tingkat rendah. Aneh. Burung gagak melihat sekeliling dengan bingung. Di akhir perjalanan, Lin Bai melihat tanda petunjuk lagi, dan sekarang ada 3 jalan. Tanda itu bertuliskan, lurus ke depan. Kali ini, burung gagak tidak berbicara, dan Lin Bai mengikuti arah papan petunjuk dan berjalan sepanjang jalan. Di ruang yang gelap, tidak ada cahaya, tidak ada udara, dan tidak ada angin. Hanya ada kabut yang menyedihkan yang melekat di hatiku yang sulit dihilangkan. Jika kamu tinggal di tempat seperti ini untuk waktu yang lama, bahkan dewa pun akan menjadi iblis. Kemudian Lin Bai berjalan lurus, ke kiri atau ke kanan sesuai dengan tanda yang ada. Lin Bai tidak ingat berapa lama dia berjalan di tempat yang gelap ini. Akhirnya, ketika pikiran Lin Bai hampir habis, dia melihat fajar di depannya.
Di ujung jalan kuno ini, secercah cahaya kunang-kunang bersinar. Meskipun sangat redup, Lin Bai menangkapnya sekilas. Ketika Lin Bai mendekat, kunang-kunang itu perlahan membesar dan membentuk gerbang cahaya yang besar. Tampaknya Lin Bai telah menyelesaikan ujian di sini dan dapat meninggalkan kandang kegelapan. Ketika dia tiba di Guangmen, Lin Bai tidak keluar dengan tergesa-gesa. Sebaliknya, dia melihat ke dalam pintu dan melihat istana hutan. Pintunya terbuka, yang membuat Lin Bai melihat peti mati perunggu di dalam istana. Sepertinya ini adalah rumah makam Kong Lu yang sebenarnya. Lin Bai mencoba memastikan bahwa tidak ada bahaya. Kemudian dia melangkah melewati pintu cahaya dan datang ke istana. Bab 3865 Anak yang Penurut. Lin Bai melangkah melewati gerbang cahaya dan jatuh di alun-alun batu di depan istana. Setelah Lin Bai keluar, pintu cahaya itu menghilang. Burung Gagak melihat peti mati perunggu di istana. Jika tidak ada tebakan yang salah, itu pasti peti mati Kong Lu. Peti mati Lin Bai seharusnya milik Kong Lu. Aneh, bukankah Kong Lu ahli dalam formasi? Mengapa tidak ada perlindungan formasi di sekitar peti matinya? Saat Lin Bai berjalan ke istana tadi, Burung Gagak menyadari bahwa tidak ada formasi Dharma, seperti istana sederhana. Burung Gagak bertanya dengan ragu, bukankah kamu mengatakan bahwa ada banyak formasi Dharma di makam Kong Lu? Jika kamu salah melangkah, kamu akan mati. Kenapa kita belum menemukan formasi apapun kecuali formasi di platform terapung? Lin Bai tersenyum, karena aku patuh. Burung Gagak itu menatap Lin Bai dengan serius dan mengingat apa yang baru saja terjadi. Kong Lu meninggalkan papan petunjuk, berkata untuk belok kiri, Lin Bai belok kiri, berkata lurus, Lin Bai berjalan lurus sepanjang jalan, hanya ada 9 papan petunjuk, tetapi Lin Bai tidak membuat kesalahan sama sekali. Dia berjalan sesuai dengan instruksi Kong Lu. Jika dia tidak mengikuti Lin Bai, dia akan curiga jika dia tidak mengikutinya. Bukan hanya Burung Gagak, tetapi penjelajah lainnya juga. Semua penjelajah harta karun tahu bahwa tidak mungkin bagi pemilik makam untuk meninggalkan papan petunjuk sehingga harta karun dapat diperoleh dengan mudah. Tidak seorang pun ingin kuburannya digali bertahun-tahun setelah kematiannya. Begitu banyak penjelajah melihat tanda itu dan berkata untuk belok kiri. Mereka bergumam dalam hati mereka. Ketika kamu berkata belok kiri, aku belok kanan. Jalan ke kanan pasti dirancang oleh Kong Lu untuk susunan mematikan yang tak terhitung jumlahnya. Selama kamu naik ke sana, sulit untuk menyelamatkan para dewa. Sebaliknya, orang-orang seperti Lin Bai, yang patuh dan bijaksana, mengatakan bahwa jika mereka membiarkan mereka berbelok ke kiri, mereka akan berbelok ke kiri. Mereka tidak pernah melanggarnya. Berjalan ke depan istana, Lin Bai juga merasa bahwa peti mati di istana itu mungkin milik Kong Lu. Saat ini, Lin Bai hanya menghela napas lega. Dengan senyum diam di matanya, Lin Bai menganggap Kong Lu sangat menarik setelah dia menemukan satu-satunya cara untuk bertahan hidup setelah dia memecahkan jalan berduri. Dia akan memberi tahu Anda cara hidup dan membiarkan Anda pergi. Masih banyak orang yang salah. Ketika Lin Bai menemukan jalan hidupnya, dia melihat belok kiri dan langsung tertawa dan mematuhi perintahnya. Lin Bai berjalan menuju istana. Tetapi hanya dari beberapa langkah, Lin Bai melihat tanah meninggalkan sebaris kata-kata, debu menumpuk. Hembusan angin spiritual terbang keluar dari lengan panjang Lin Bai, menyebarkan debu dan menyingkapkan kata-kata. Anak yang patuh pada akhirnya akan mendapatkan gula untuk dimakan. Melihat kalimat ini, Kong Lu tampaknya memuji Lin Bai. Membuat Lin Bai tidak bisa berkata apa-apa lagi untuk tersenyum. Burung Gagak itu tertawa getir dan menggelengkan kepalanya. Setelah itu, Lin Bai melanjutkan, menaiki tangga dan memasuki istana. Dia menemukan sebaris kata yang tertulis di depan tangga. Angin roh menyapu debu dan membiarkan Lin Bai melihat kata-kata itu, jangan curiga. Tidak ada susunan di istana ini, dan tidak ada permainan membunuh. Jika aku ingin membunuhmu, kamu tidak bisa datang ke sini. Setelah menonton, Lin Bai melewati ambang pintu dan berjalan ke istana menuju peti mati perunggu. Namun setelah memasuki aula, Lin Bai terkejut menemukan bahwa peti mati perunggu itu terbuka, dan penutup peti mati itu dilemparkan ke tanah sesuka hati. Apakah seseorang mendapatkan tempat pertama? Lin Bai mengerutkan kening dan segera berjalan mendekat. Dia membungkuk dan melihat bahwa peti mati perunggu itu kosong tanpa tubuh. Segera setelah Lin Bai berjalan mengelilingi peti mati perunggu itu, dia menemukan bahwa di depan sebuah pilar di aula, ada kerangka yang bersandar di pilar itu. Namun, di pilar itu, terukir kata-kata yang padat. Jangan ragu, mayat di bawah pilar ini adalah aku. Aku Kong Lu. Aku tidak ingin berbaring di peti mati setelah aku mati. Terlalu membosankan.
Aku ingin tahu siapa yang akan menjadi orang pertama yang memasuki makamku. Jika kamu dapat menemukan tempat ini dan melihat baris kata-kata ini, tolong taruh tulang-tulangku di peti mati, dan kamu akan mendapatkan koleksi seumur hidupku. Setelah membaca baris kata-kata di pilar itu, Lin Bai tertawa getir. Kamu pasti orang gila. Lin Bai tidak bisa berkata-kata. Yah, kamu dan aku berasal dari dunia bawah, dan tidak ada seorang pun yang dapat diandalkan di makam dewa. Kamu tahu kamu akan mati. Kamu telah membangun rumah makam untuk dirimu sendiri. Aku bisa membayangkan kehancurannya. Sungguh menyedihkan tidak ada yang mengambil mayatnya. Kalau begitu, aku ingin mengantarmu pergi untuk terakhir kalinya. Lin Baigong berdiri dengan hormat di depan kerangka itu dan mengepalkan tinjunya. Segera, Lin Bai maju untuk membersihkan debu di tulang-tulang itu. Dia melindungi mereka dengan kekuatan spiritual. Dia mengambil tulang-tulang dan menaruhnya ke dalam peti mati. Ambil penutup peti mati dari tanah dan tutup. Pergilah, Tuan. Lin Bai perlahan menutup peti mati, sehingga dunia bawah yang dulunya mempesona ini, penguasa makam dewa yang terkenal di dunia, dapat beristirahat. Pada saat Lin Bai menutup peti mati, ada 3 retakan di lantai di depan peti mati perunggu, memperlihatkan 3 kisi-kisi gelap. Di ruang gelap pertama, ada sebuah buku kuno tebal, yang di dalamnya tertulis intisari susunan Kunlu seumur hidup. Di kisi-kisi gelap kedua, ada cermin perunggu seukuran wajah manusia. Di kisi-kisi ketiga, ada perkamen. Lin Bai mendengar gerakan itu, dan segera pergi ke peti mati, dan melihat 3 kisi-kisi gelap terbuka. Burung gagak itu tampak bersemangat dan segera terbang dan melihatnya dengan saksama. Lin Bai berjongkok dan mengeluarkan perkiraan dari ruang tersembunyi pertama. Namun, ia menemukan sebaris kata yang diukir di tanah di bawah buku kuno, ini adalah ringkasan dari susunan yang saya latih di seluruh dunia. Ada 1.800 susunan pembunuh di dalamnya, yang dapat membunuh iblis dan setan. 3.900 susunan pertahanan, yang dapat menjebak makhluk abadi dan menahan dewa. Sisanya 35.000 susunan lain-lain. Lin Bai mengambil buku-buku kuno itu dan setelah membaca kata-kata itu, ia membuka halaman sesuka hati. Di atasnya ada tata letak susunan besar, pengalaman Konglu, dan metode pemecahan susunan. Catatan itu sangat rincin, hampir tanpa cacat. Setelah selesai membaca, Lin Bai memasukkan buku-buku kuno itu ke dalam tas penyimpanan dan segera pergi ke ruang tersembunyi kedua. Dia mengambil cermin perunggu gelap dan mengukir sebaris kata di bawahnya, objek ini disebut cermin Guantian. Untuk menggunakan objek ini, kamu perlu bekerja sama dengan batu pengawas langit. Jika kamu meletakkan batu itu di mana saja, kamu dapat mendeteksi gerakan dan keheningan batu itu dalam jarak ribuan mil. Benda ini disempurnakan olehku setelah menghabiskan tenagaku untuk memantau orang-orang yang terperangkap dalam susunanku. Menatap cermin langit, Lin Bai dapat melihat 3 sosok yang malu di cermin. Mereka adalah lelaki tua berjanggut putih, Ning Rou dan Yuan Shu. Di cermin langit, Lin Bai melihat bahwa mereka terperangkap dalam susunan Dharma, dan guntur dan api bumi menyerbu mereka. Meskipun mereka mencoba melawan, mereka sudah kehabisan tenaga. Bahkan jika wajah lelaki tua itu pucat, dia kelelahan. Ini menyenangkan. Lin Bai terkekeh, menyingkirkan kaca langit, lalu pergi ke ruang tersembunyi ketiga. Dan mengambil gulungan perkamen. Konglu juga meninggalkan sebaris kalimat di bawah ini, meninggal di tempat ini, tetapi sayangnya, saya masih tidak dapat menemukan tempat itu. Gulungan ini terkait dengan harta karun 3.000 pendeta Tao di makam dewa. Saya telah mengetahui situasi umumnya, tetapi saya tidak memiliki kehidupan untuk mencarinya.